Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 26 dengan judul perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah sabda Tuhan. Petrus menyangkal Yesus, akan menyangkal. Jadi Yesus sudah mewanti-wanti. Ini Yesus mewanti-wanti, ini Petrus akan menyangkal Yesus. Malam ini tidak hanya Petrus, tetapi semua akan tergoncang imannya karena Tuhan Yesus akan ditangkap. Mereka semua akhirnya, "Loh, kok Yesus kok tidak powerful lagi? Biasanya Yesus mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Tapi kok ketika ditangkap kok Yesus cuma nyerah begitu saja?" Jadi mereka goncang imannya karena persepsi mereka salah. Mereka pikir Yesus datang dengan gegap gempita, dengan maha dahsyat kuasa, raja yang hebat, yang gemerlap, yang gengsi, yang penuh dengan wibawa, yang penuh dengan ketenaran, kemewahan. Enggak, ternyata Yesus sangat sederhana, rendah hati. Bahkan ketika ditangkap pun enggak membela diri. Jadi harapannya para murid itu ketika ditangkap, Yesus membela diri. Kan biasanya seperti itu. Manusia itu kan seperti itu biasanya ya. Ketika akan ditangkap, sementara dia merasa nggak bersalah, pasti dia akan membela diri dan akan melawan. Tapi ini ternyata nggak. Kok Yesus nggak ngelawan? Ya bahkan Yudas Iskariot pun waktu itu menjual Yesus itu maksudnya supaya Yesus mau nanti bertindak ketika ditangkap oleh orang-orang Farisi itu. Tetapi ternyata nggak berlaku apa-apa. Bahkan ketika disalib ya diem aja Yesus. Nah disitulah Yudas merasa, "Loh kok begini ya?" Ya sayangnya Yudas egois. Dia cari jalan pintas. Bukannya tobat malah gantung diri. Akhirnya Yudas ya boleh dibilang tidak selamat ya. Ya sayang sekali. Jadi jangan sampai kita salah mengharap atau salah membayangkan. Yesus tuh, kita ngikut Yesus bukan berarti lalu kita akan makmur, sejahtera, hidupnya sehat-sehat, damai-damai, sukses-sukses selalu. Enggak selalu ya. Kalau cari Yesus tuh hanya untuk supaya makmur, supaya sukses, Anda akan kecewa. Sebelum sampai mati nanti Anda akan kecewa karena dalam perjalanan Anda akan mengalami pencobaan ya. Itulah yang disebut dengan siapa tidak mau memikul salibnya, ia tidak layak bagiku, bagi muridnya Yesus ya. Jadi Yesus mengatakan, yang ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi memikul salib itu ada sesuatu yang gak enak. Jadi kalau mengikut Yesus hanya tujuannya untuk cari enak-enak, Anda akan kecewa. Tetapi memikul salib dengan setia, mengikut Yesus dengan tujuan mendapatkan keselamatan abadi, dengan setia memikul salib, Anda akan bahagia dan tidak akan dikecewakan. Ya tentu di dunia ini kita juga pasti akan diberkati ya, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan, bukan sesuai dengan rencana kita. Kita maunya merencanakan ini, kita sekolah, lalu kita cari kerja, atau kita berusaha bisnis ini, lalu kita sukses.
Yaitu kalau Tuhan menghendaki, iya, tapi kadang Tuhan punya rencana lain. Jadi yang terjadi itu rencana Tuhan, bukan rencana kita. Kalau kita memaksakan rencana kita yang jadi, kita akan kecewa ya. Kita akan nanti malah meninggalkan Tuhan Yesus ya. Karena merasa, kok Tuhan Yesus gak mengabulkan doaku, lalu meninggalkan Yesus ya. Cari Tuhan-Tuhan yang lain, ya silahkan. Kalau ada yang lebih baik, ya silahkan ya. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada lagi yang lain ya. Bahkan Paulus juga mengatakan, tidak ada nama lain di kolong langit di mana kita bisa diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Petrus dikabarkan akan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bagaimana ini ya? Bahaya. Sebelum ayam berkokok, atau sebelum ayam berkokok ya, kau akan menyangkal aku 3 kali. Lihat, siapa yang bisa mengetahui persis apa yang akan terjadi ya? Menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi. Jadi Yesus bukan tukang ramal, tapi Yesus adalah Tuhan yang tahu segalanya. Bahkan Yesus juga tahu kapan hari kiamat itu. Cuman Yesus tidak mau ngasih tahu. Itu bukan urusanmu ya. Walaupun Yesus bilang anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Anak sebagai manusia tidak tahu, bahkan anak sebagai manusia bisa mati. Tetapi anak sebagai Tuhan, dia bangkit dari kematiannya, dengan tubuh-tubuhnya juga bangkitnya. Itulah Tuhan Yesus, 100% Tuhan, 100% manusia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.